besar kasih-Mu atas hidup kami. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Dari awal kita pujikan lagu ini. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu, dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal, terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar. Waktu dan tempat saya serahkan kepada Hamba. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Kasih-Mu Pengorbanan yang Kau berikan bagiku. terlalu mahal. Yes Tuhan, Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah, untuk menebus hidupku. tercurah darah-Mu, Tercurah untuk menebus hidupku. Sorak-sorai yang meriah buat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hari ini kami memperingati di mana 2000 tahun yang lampau Engkau sudah merelakan nyawanya buat kami Tuhan. Engkau mati bukan karena dibunuh oleh manusia, tapi Engkau mati karena Engkau rela menyerahkan hidupmu. Engkau berkata, ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan rohku. Tidak ada satupun manusia yang bisa membinasakan, membunuh Engkau Yesus. Tapi Engkau rela mati buat kami Tuhan. Thank you Lord.
Suami istri pun belum tentu rela mati buat pasangannya. Anak orang tua belum tentu rela mati bagi anak atau orang tuanya. Tapi Engkau mati ketika kami masih berdosa. Engkau gantikan kami Tuhan yang harusnya dihukum dalam api kebinasaan kekal. Karena kasih-Mu buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yang ada di benakmu ketika Engkau tergantung di atas kayu salib. Engkau hanya lihat kami, Engkau hanya ingat kami Tuhan. Engkau bisa berkata kepada malaikat surga untuk membunuh setiap orang yang menyiksamu. Tapi Engkau rela tergantung di sana buat kami Tuhan. Karena Engkau mau sediakan surga buat kami. Di mana ada Engkau, di situ kami pun umat percaya, umat ketebusan-Mu itu ada. Karena itu Engkau terus tergantung di kayu salib Tuhan bagi kami. Engkau rela terkutuk bagi kami. Sehingga kami menerima berkat-Mu. Engkau rela mati bagi kami sehingga kami hidup Tuhan. Engkau rela disalib supaya kami terima kemuliaan-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Sering kami mengabaikan kasih-Mu. Seringkali kami mengabaikan Engkau Tuhan. Dan hati kami terpikat dengan dunia ini dan gemerlap dunia ini. Tapi hari ini Engkau bawa kami. Peristiwa kematian-Mu membawa kehidupan bagi kami. Peristiwa kematian-Mu membawa kebebasan, kelepasan bagi kami. Karena darah-Mu Yesus, darah-Mu Yesus, kami boleh beribadah menyembah-Mu. Karena darah-Mu Yesus, Engkau meluputkan kami dari pandemi COVID-19 selama 1 tahun lebih ini. Hingga kami boleh ada hari ini karena anugerah-Mu lewat perlindungan darah-Mu Yesus. Lanjutkan kasih karunia-Mu dalam hidup kami Tuhan. Dan sebentar perdengarkan pesan-Mu buat setiap kami. Urapi dan pakai mulut, lidah, hati, pikiran hamba-Mu Tuhan. Supaya apa yang hamba-Mu sampaikan itu adalah perkataan Kristus buat umat-Mu di tempat ini. Yang menguatkan, memerdekakan, melepaskan, dan memberikan jaminan-jaminan yang luar biasa dalam hidup kami. Kami mematahkan setiap kuasa-kuasa yang bukan daripada Engkau. Setiap kekerasan hati, setiap roh-roh keraguan, ketidakpercayaan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah roh Kristus, roh Kudus itu terus ada buat kami. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya semua katakan. Yang percaya semua katakan. Sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Coba saudaraku tengok kanan muka belakang saudara meskipun bermasker. Kasih salam sehati. Selamat Jumat Agung. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Silahkan duduk saudaraku. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Mana suaranya? Shalom. Wow, luar biasa ya, semua umat-umat Tuhan di tempat ini diberkati oleh Tuhan. Amin. Nah, hari ini saudaraku di momentum peringatan Jumat Agung. Kalau tadi pagi kita sudah belajar ada 3 makna yang luar biasa dari yang namanya kemuliaan salib. Hari ini kita masih membahas satu tema, yaitu tentang tanda salib tiada mahkota. Tetapi saya akan fokus
kepada yang namanya orang-orang yang menyalibkan Yesus. Hari ini kita akan belajar bersama. Lebih dulu kita baca ayatnya, saudara ya. Di dalam Yohanes pasal yang ke-18 ayat 28 sampai 32. Karena tema ini terus nyambung, saudara ya. Dari Kamis kemarin Prapaskah, pagi tadi ya sampai hari ini ya. Yohanes 18 ya, kalau tadi pagi kita dari Kolose ya, pasal yang kedua ayat 13 sampai 15. Saya hari ini fokus kepada Injil Yohanes ini. Yohanes 18 28 sampai dengan ayat yang ke-32. Yang membaca Pak Handoko ya. Saudaraku, nanti Pak Handoko membaca ya dengan saudara mulai dari ayat 28. Kemudian saya ayat yang ke-29. Terus gantian nanti 32-nya kita akan baca sama-sama ya. Yohanes pasal yang 18 ayat 28 sampai 32. Judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia adalah Yesus di hadapan Pilatus. 2, 3. Ketika itu hari masih pagi, mereka sendiri tidak masuk ke gedung pengadilan itu, supaya jangan menajiskan diri, sebab mereka hendak makan Paskah. Sebab itu Pilatus keluar mendapatkan mereka dan berkata, apakah tuduhan kamu terhadap orang ini? Jikalau ia bukan seorang penjahat, kami tidak menyerahkannya kepadamu. Kata Pilatus kepada mereka, ambillah dia dan hakimilah dia menurut hukum Tauratmu. Kata-kata orang Yahudi itu, kami tidak diperbolehkan membunuh seseorang. Kita baca sama-sama, 2, 3. Demikian hendaknya supaya genaplah firman Yesus yang dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia mati. Katakan bersama, amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, tadi pagi kita sudah belajar bersama bagaimana saudaraku sekalian peristiwa salib itu membawa berkat yang luar biasa. Penghapusan dosa yang demikian besar. Tadi pagi kita sudah belajar, kita mesti bayar, kalau bayar dengan uang kerja kita itu 200.000 tahun. Tidak ada orang yang bisa hidup selama 200.000 tahun. Tapi Yesus sudah menggenapinya di atas kayu salib. Hukuman dosamu dihapus ketika kita percaya beriman kepada Dia. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, bukan itu saja. Peristiwa kemuliaan daripada salib yaitu saya dan saudara mengerti bahwa yang namanya kasih Allah itu demikian luar biasa bagi hidup saya dan saudara. Kalau seseorang ditanya lagi kasmaran, lagi falling in love, wah ini ewo, kamu tresno kulo, ya. Apakah kamu cinta saya? Wah, pemudanya langsung berkata, oh saya sangat mengasihi kamu, buktikan kalau kamu mengasihi aku. Dan kemudian si pria ini, saudaraku, dia raba-raba dompetnya, sakunya atau apanya, mungkin dia pakai apa, barang yang paling berharga dalam hidupnya itu apa? Dia bilang, ini aku kasih buat kamu. Ketika mungkin dia kasih itu, keluarin dompetnya dan seisi dompetnya, si wanita berkata, engkau belum mengasihi aku karena masih ada depositomu, tabunganmu di rumah, di buku tabunganmu. Oh, saya kasihkan sama kamu. Kamu masih punya mobil, kami masih punya ini, punya ini. Saya mau tanya sama saudara, apa buktinya pemuda itu mengasihi sungguh-sungguh sama calon pasangan istrinya ini? Ayo, apa saudaraku? Apa saudaraku? Apa? Apa saudara? Kok cuma bisik-bisik? Apa bu? Memberikan apa yang jadi miliknya? Yang paling berharga apa bu? Hidupnya. Orang kalau sudah bilang ini loh semua tak serahkan, mati pun aku rela. Oh itu dia cinta mati-matian saudaraku. Gak takut mati. Kita sudah lihat tadi pagi itu. Dan yang ketiga kita belajar
salib Yesus membuka jalan bagi Bapa di sorga. Kalau kita dalam hidup ini tiba saatnya kita harus menghadap Dia. Sorga sudah terbuka. Mati itu hanya tutup mata di bumi, buka mata di sorga, dan melihat kekasih jiwa kita. Amin, saudaraku. Jangan takut mati. Hari ini, saudaraku, berapa lama engkau dikuasai oleh roh ketakutan akan kematian? Hampir setahun. Takut keluar, ibadah ditutup, dan sebagainya. Tapi dengar baik-baik, bukan hanya kita jaga prokes, protokol kesehatan, supaya tubuh kita sehat, tapi juga kita mesti jaga roh kita supaya sehat. Amin, saudaraku. Karena dari roh itu menguasai jiwa, dan jiwa itu akan bergerak di dalam tubuhmu. Bangsa Indonesia berkata, mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Itu dunia katakan. Tapi Alkitab dengan jelas berkata dalam 1 Yohanes, kalau jiwamu baik-baik saja, manusia batinmu baik-baik saja, maka tubuhmu juga akan baik-baik saja. Amin. Jadi bukan hanya prokes yang kita jaga supaya sehat tubuh kita, tapi imanmu. Ketika iman kita diperhatikan, saat teduh kita dengan Tuhan di rumah diperhatikan, baca firman-Nya diperhatikan, ibadahmu diperhatikan. Tidak usah takut menghadapi masa-masa sulit ini, karena tangan Tuhan terus akan pelihara engkau. Amin. Gereja ini ngalami, saudaraku. Gereja ini ngalami. Persembahan, saudaraku, pasti menyusut drastis. Apalagi sekarang kita tidak mengedarkan kantong persembahan. Tapi kita terus bisa jadi berkat. Kita terus bisa jadi berkat. Amin, saudaraku. Karena itu mari dalam hidup ini, jangan takut mati. Belum pedang loh di hadapanmu. Ayo kalau kamu ke gereja mati kamu. Belum, baru virus corona. Wah takut deh. Takut lama-lama jadi ketakutan. Itu roh, saudaraku. Dan Alkitab berkata Tuhan tidak pernah memberikan roh ketakutan, tapi roh keberanian. Supaya saudara terus ada berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Dan saya percaya orang yang berkenan hidupnya kepada Tuhan, masa sulit ini tetap dipelihara oleh Tuhan dengan caranya yang ajaib. Oh, yang amin satu orang. Masa sulit ini tetap ada pemeliharaan Tuhan dengan caranya yang ajaib bagi setiap kita yang mengutamakan Tuhan. Amin. Matius 6:33 berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan diberikan kepadamu. Jangan kejar duit dulu, tapi kejar Tuhan dulu. Ketika engkau kejar Tuhan dulu, duit kejar saudara. Oh, yang amin jamat aja. Amin, saudaraku. Kalau engkau kejar duit, Amsal Mazmur berkata, duit seperti punya sayap, terbang. Tapi ketika engkau kejar Tuhan, hatimu melekat dengan Tuhan. Ketika engkau beraktivitas, ketika engkau berjalan, engkau bekerja, engkau lakukan aktivitasmu seperti biasa orang-orang lain melakukan pekerjaannya, belajar dan sebagainya. Karena mesti wajib, kita mesti rajin jadi orang Kristen. Tapi saudaraku, kita juga tetap seimbang dengan Tuhan. Dan Tuhan dengan caranya yang luar biasa pelihara saudara. Ayo bilang kanan kirimu, jangan takut. Tuhan kita memelihara kita, amin. Sekali lagi sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Kurang kencang buat Tuhan kita, haleluya. Nah hari ini kita lihat, malam ini, sore ini kita lihat, seringkali kemuliaan itu pudar dalam diri kita. Karena ada yang namanya karakter-karakter yang tidak seperti Yesus yang ada dalam hidup kita. Harusnya
sebagai umat tebusan, kita ini punya karakter Yesus, semakin mengasihi dia lebih lagi. Tapi kita punya karakter seperti orang-orang yang kita akan belajar sore hari ini sekitar Yesus peristiwa disalib. Yang pertama adalah karakter daripada ahli Taurat atau orang-orang Yahudi. Coba baca saudaraku ya. Tadi kita sudah membacanya ya. Bahwa saudaraku orang-orang Yahudi ketika mereka menghadapkan Yesus ke pengadilan. Tadi ayat 28 mengatakan, maka mereka membawa Yesus dari Kayafas ke gedung pengadilan. Ketika itu hari masih pagi, mereka sendiri, apa saudaraku? Orang-orang Yahudi ahli Taurat dikatakan firman Tuhan apa? Mereka sendiri apa? Tidak masuk ke gedung pengadilan itu supaya apa? Jangan menajiskan diri, sebab mereka hendak makan Paskah. Perhatikan. Orang Yahudi ini, saudaraku, orang yang taat beragama. Orang Yahudi ini orang yang memelihara hukum agama dengan cermat. Apa buktinya? Mereka tidak mau masuk gedung pengadilan. Apa? Karena Pontius Pilatus itu gubernur Roma, bukan orang Yahudi. Hukum Yahudi mengatakan, orang Yahudi kalau masuk ke satu rumah yang bukan orang Yahudi, maka dia akan menjadi najis. Karena itu ketika mereka membawa Yesus ke pengadilan, mereka hanya di luar saja, tidak mau masuk ke pengadilan, karena mereka takut najis. Yang kedua, mereka takut najis karena, saudaraku, mereka itu mau makan Paskah, mau merayakan Paskah. Atau saudaraku sekalian, disebut sebagai perayaan roti tidak beragi. Jadi pada waktu itu, 1 minggu sebelum Paskah itu orang-orang Israel tidak boleh makan roti yang ada raginya. Sebab saudaraku, ragi itu melambangkan kejahatan. Dan mereka menghindari tempat-tempat yang ada kemungkinan ada raginya. Nah, karena Pontius Pilatus ini adalah orang bukan Yahudi, maka bisa terjadi dia di dalam rumahnya atau di pengadilan itu menyimpan ragi. Karena itu mereka tidak mau masuk ke gedung pengadilan. Perhatikan saudaraku, orang-orang Yahudi ini taat syariat agama dengan sangat detail, sangat rinci. Padahal di waktu yang sama mereka sedang menggiring anak Allah, Yesus Kristus, untuk dibunuh. Coba kita mau introspeksi diri kita. Seringkali itu yang ada dalam hidup orang-orang yang sudah ngerti kebenaran. Jiwa-jiwa terhilang bukan karena orang yang tidak ngerti kebenaran, tapi jiwa-jiwa terhilang karena orang-orang yang ngerti harusnya lakukan yang benar, tapi suka cari-cari hal-hal yang tidak mempengaruhi keselamatan. Seperti ahli Taurat orang Farisi ini. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Pada waktu itu sebagai jajahan Romawi, orang-orang Yahudi ini tidak boleh menghukum mati seorang penjahat. Karena itu saudaraku, mereka pergi ke Pilatus supaya menggunakan tangan Pilatus atas nama gubernur Roma dengan pemerintahan Roma membunuh Yesus, kasih putusan ketetapan hukum buat Yesus. Padahal saudaraku, di waktu yang sama saya katakan tadi, mereka sedang memperingati Paskah. Dengar saudaraku, hari ini sering Yesus terluka hatinya bukan karena orang tidak ngerti agama kebenaran, tapi Yesus sering terluka karena orang-orang yang harusnya ngerti kebenaran tapi tidak mau lakukan. Contohnya apa Bu Evi? Yang simpel sederhana adalah kepahitan hati. Ke gereja iya, pelayanan iya, tapi pahit hatinya ini loh saudaraku. Dengar, orang yang pahit hatinya itu seperti engkau piara anak macan.
Dan satu saat ini anak macan akan tambah besar, tambah gede. Dan akhirnya bisa menerkam dan membunuh saudara. 1 Yohanes 3 ayat 15, bisa ditayangkan? 1 Yohanes 3 ayat 15 berkata apa? Coba Pak, bisa bacakan buat kita semua. 1 Yohanes 3 ayat 15. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Saudara, kita belum bunuh orang loh. Baru sengit sama orang. Baru benci, tidak seneng sama orang. Kita bilang kita sudah bunuh orang. Karena apa? Niatan membunuh itu sudah ada dalam hati kita yang benci, dengki, iri. Ingat peristiwanya Kain sama Habel. Ketika Kain, saudaraku, melihat persembahan Habel diindahkan sama Tuhan. Wah, Kain ini hatinya panas. Benci. Nah, perhatikan. Mulai cari-cari cara. Untuk apa saudaraku akhirnya? Membunuh adiknya sendiri. Saul, ketika mulai dia, saudaraku, iri dengki sama Daud. Berapa kali itu Alkitab mencatat Saul coba bunuh Daud. Kita belum bunuh manusia. Tapi kalau kita sudah simpen akar kepahitan, kalau engkau sudah simpen tidak senang sama orang, itu engkau sudah membunuh seperti orang Yahudi. Lakukan agama, lakukan pelayanan, tapi sesungguhnya hidup penuh kepura-puraan. Hari ini di peristiwa Jumat Agung Tuhan ingatkan buat saya dan saudara, jangan jadi orang muna. You know muna? Munafik. Sekarang kan zamannya munafik toh saudaraku. Pernah lihat itu ada berita ya, sepertinya perempuan cantik, pinter saudaraku, orang Korea atau mana tuh. Ternyata saudaraku, dia bukan cewek, tapi apa saudaraku? Cowok. Usianya enggak 26 tahun seperti perkiraan banyak orang, tapi sudah 55 tahun. Coba sekarang kalau lihat di Instagram di mana-mana, wajah kelihatan putih, kencling, glowing, kinclong saudaraku. Padahal asline ketika kopi darat, wow, mabuk saudaraku, pingsan. Ini kan zaman munah atau sekarang ini. Jemaat GBI Bait Kudus, jangan coba-coba hidup munafik kalau engkau mau mengalami kemuliaan Tuhan. Amin saudaraku. Ada sepasang mata yang melihat kita loh. Mata siapa saudaraku? Mata Tuhan Yesus. Jadi buang hal-hal yang tidak benar dalam hidup kita, supaya kita jangan seperti ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi. Yang kedua, Pontius Pilatus. Saudaraku, Pontius Pilatus ini adalah gubernur Roma yang menguasai Palestina selama 9 tahun, yaitu dari tahun 26 sampai tahun 35 Masehi. Nah, sebetulnya Pontius Pilatus ini adalah orang yang tidak disukai oleh orang Yahudi. Kenapa saudaraku? Karena Pontius Pilatus pernah saudaraku ngambil uangnya orang Yahudi dari Bait Allah terus buat bangun saluran air. Karena itu orang Yahudi ngadain demonstrasi besar-besaran. Dan ketika mereka ngadain demonstrasi besar-besaran, apa yang terjadi? Pasukan Roma menangkap mereka dan membunuh mereka, menusuk mereka, dan membuat mereka banyak yang mati. Bukan hanya itu saja saudaraku, Pontius Pilatus ini semakin tidak disukai oleh orang Yahudi, karena Pontius Pilatus ini suka pergi ke istananya Herodes yang ada di Yerusalem. Nah, Pontius Pilatus ini punya markas besar gubernur Roma ini di Kaesaria. Antara Kaesaria sampai dengan Yerusalem itu kalau kita naik bis sekarang ini ya, kalau kita ikut tur, maka sudah itu enggak lama.
Orang Yahudi pun waktu itu saudaraku juga jalan kaki karena protes itu. Nah, protesnya apa? Satu saat ketika dia menjadi gubernur Roma itu, dan dia suka pergi ke istana Herodes yang ada di Yerusalem. Nah, dia kalau datang mesti dikawal sama pasukan-pasukan Roma. Ini orang-orang gubernur-gubernur yang terdahulu sebelum Pontius Pilatus ngerti. Orang Yahudi ini punya satu agama yaitu Yudaisme yang sangat kental. Nah, orang Roma, gubernur Roma ini punya satu tongkat kebesaran. Nah, jadi saudaraku, tongkatnya itu yang paling ujung lancip. Gunanya untuk apa? Nusuk orang, bunuh orang. Tapi di ujung satunya lagi itu ada patung. Patungnya siapa? Patung Kaisar Roma, setengah badan gitu ya. Nah, patung ini ditancapkan di tongkat itu. Gubernur-gubernur yang lalu sebelum Pontius Pilatus, mereka ngerti orang Yahudi tidak suka. Karena patung ini adalah ilah atau berhala. Dan tidak boleh orang itu masuk ke kota suci Yerusalem sambil bawa patung. Gubernur yang lain ngerti, saudaraku. Orang Yahudi tidak senang. Karena itu ketika mereka pergi ke Yerusalem, mereka cabut itu patung tadi, disimpan dulu. Baru setelah keluar dari Yerusalem, mereka tancapkan lagi di tongkat mereka. Tapi Pontius Pilatus ini tidak gubris, saudaraku. Tidak rewes. Tetap aja dia bawa patung itu. Wah, orang Yahudi, saudaraku sekalian, mereka demo lagi. Sampai satu hari mereka itu, saudaraku, jalan ngikutin ini si Pontius Pilatus pulang ke markas besarnya di Kaisaria. 5 hari jalan loh, saudaraku. Bayangin ya, ini orang Yahudi ini luar biasa loh kalau soal taat syariat agama. Wah, mereka bela-belain begitu. Jalan 5 hari, ngikutin sampai markas besar di Kaisaria. Nah, sampai di Kaisaria, mereka mau bermufakat sama Pontius Pilatus. Pontius Pilatus bilang, oke, aku mau. Kamu sekarang kumpul dulu di satu stadion atau amphitheater. Nah, saudaraku, ketika mereka kumpul di amphitheater atau di seperti semacam stadion itu, bukan diajak negosiasi, malah mereka dikepung. Dan mereka diancam mau dibunuh. Apa yang terjadi, saudaraku? Si orang Yahudi tidak takut. Mereka malah serahin lehernya untuk dipotong, saudara. Melihat kenekatan orang Yahudi, Pontius Pilatus kemudian membatalkan hukuman itu dan membolehkan mereka pulang. Masalahnya tetap gantung, tidak ada solusi. Tapi saudaraku, ketika orang Yahudi mau menghalalkan segala cara untuk membunuh Yesus, mereka justru menemui siapa, saudaraku? Tadi yang kita baca menemui siapa? Pontius Pilatus. Mereka mau pakai tangannya Pontius Pilatus untuk bikin tanda tangan keputusan menghukum Yesus, membunuh mati Yesus. Nah, pertanyaannya sekarang, apa yang dilakukan sama Pontius Pilatus terhadap Yesus? Yang pertama, saudaraku, Pontius Pilatus ini berusaha menghindar dari Yesus. Ayat 31 dari Yohanes 18 yang tadi kita baca berkata, kata Pilatus kepada mereka, ambillah dia dan hakimilah dia menurut hukum Tauratmu. Kata orang-orang Yahudi itu, kami tidak diperbolehkan membunuh seseorang. Lihat, Pontius Pilatus tidak mau nangani kasus Yesus. Pontius Pilatus tidak mau, saudaraku, sepertinya lepas tangan dengan kasusnya Yesus. Dah kamu aja yang menghukum. Dengar saudaraku, untuk hubungan kita dengan Tuhan, tidak bisa kita seperti Pontius Pilatus menghindar. Untuk hubungan kita dengan Tuhan, mesti ya di atas yang ya. Kita mau di pihak Yesus, apa kita anti Yesus? Sering dalam hidup kita, orang-orang Kristen, kita ya Yesus, kita ya dunia. Kita ya Yesus, kita ya ikut banyak orang, omongannya orang.
dalam peristiwa ini kita belajar, jangan punya karakter seperti Pontius Pilatus, menghindar. Tapi untuk imanmu dengan Tuhan, engkau harus tegas dan buat keputusan. Aku mengiring Yesus, apapun resikonya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kalau semua lagi jalan enak, lempeng, tidak masalah. Tapi Tuhan sedang menguji saudara ketika ada badai dalam hidupmu. Apakah engkau masih hatimu melekat dengan Tuhan atau sudah geser? Dan itu yang terus saya ingatkan buat suami saya. 2 tahun diproses Tuhan. Tapi saya bilang, papi jangan pernah geser hatimu. Harus fokus ke Tuhan. Yang ajaib saudaraku, dia tidak bisa khotbah dengan lancar waktu itu. Tapi soal nyembah, soal nyanyi, soal puji-pujian, mau lagu baru, mau lagu lama, hafal semua. Dan saya katakan, engkau sedang diproses untuk seperti Sakaria, duduk diam, berdoa, nyembah Tuhan. Hari ini saudaraku, jangan hindari Yesus. Amin saudaraku. Kalau engkau hindari Yesus, maka yang kedua yang dilakukan Pontius Pilatus, mulai saudaraku, yang namanya kompromi. Katakan kompromi. Nah, melihat tidak ada alasan untuk membunuh Yesus, ayat yang ke-1 dari Yohanes 19 berkata, lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang untuk menyesah dia. Untuk apa Pontius Pilatus itu menyiksa Yesus? Supaya melunakkan hati orang Yahudi. Nih loh, karena dia tak dapeti salahnya, wes tak seksa. Ben kamu puas, ben kamu seneng, dah ndak usah dibunuh, tak seksa wae. Tapi saudaraku, ketika Pontius melakukan kompromi dengan banyak orang, mulai dia jatuh pada kejatuhan yang paling dalam. Akhirnya dia membunuh Yesus. Ayat yang ke-16 bagian A dari Yohanes 19 berkata, akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Ketika orang Yahudi teriak, jika kamu membela Yesus berarti kamu tidak setia sama kaisar. Nah Pilatus kan tidak mau tahu kedudukannya, karirnya jadi lepas. Pilatus lebih mengorbankan Yesus demi status, kedudukan dan karirnya. Berapa banyak orang Kristen juga model seperti Pilatus. Hanya demi seorang suami, hanya demi dapat istri, hanya demi dapat pangkat kedudukan, Yesusnya dikorbankan. Berapa banyak orang saudaraku juga mulai saudaraku dengar omongan banyak orang, ngapain sekarang ini kamu itu cinta-cinta Tuhan sungguh-sungguh. Lihat tuh banyak pendeta mati. Lihat tuh orang Kristen modelnya seperti itu. Saudara, terus fokus sama Tuhan. Katakan fokus sama Tuhan. Jangan pernah geser. Karena ketika engkau mulai menghindar sama Yesus, mulai engkau tidak setia sama Tuhan, mulai engkau dengan cara-cara duniawimu lebih kuat, lebih kencang, maka engkau satu saat pasti menyalibkan Yesus, korbanin Yesus. Hanya demi jen, hanya demi istri, hanya demi suami, atau demi harta dunia. Dan saya katakan saudaraku, engkau akan menyesal. Kenapa saudaraku? Karena Yesus itu satu-satunya jalan ke surga. Yesus berkata apa? Akulah jalan, kebenaran dan kehidupan. Tidak ada seorang pun bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Lewat apa tadi pagi kita belajar ketika dia ada di atas kayu salib?
jalan surga terbuka. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, ayo dalam hidupmu, apapun alasanmu, jangan tinggalkan Yesus. Amin, saudaraku. Apapun keberatanmu, engkau tertekan hari-hari ini, jangan tinggalin Yesus. Karena Yesus itu yang akan bawa kita masuk ke surga dengan selamat. Saudara, lihat hidupnya Yesus. Karakter Yesus apa? Mengorbankan dirinya bagi banyak orang. Sementara Pontius Pilatus dan juga seperti kita, saudaraku, seringkali dalam hidup ini ngorbanin orang lain. Mana yang lebih luhur hidupnya? Mana yang lebih mulia hidupnya? Orang yang ngorbanin orang lain atau orang yang berkorban bagi orang lain? Mana yang lebih mulia? Orang yang berkorban bagi orang lain. Sepertinya bodoh ya bagi dunia. Ya kan? Berkorban, aduh, darah loh itu. Nangis. Nangisnya enggak cuma nangis apa? Nangis bener-bener nangis, enggak tahan, enggak kuat. Tapi dengar baik-baik, ada kemuliaan di balik salib. Amin, saudaraku. Ada kemuliaan di balik salib. Bahkan sampai mati. Ketika zaman awal-awal gereja mula-mula itu mereka banyak yang dibunuh. Dan setiap batu nisan dari orang-orang Kristen yang dibunuh pada gereja awal waktu itu ditaruh salib situ. Ada, selain salib ada apa saudaraku? Dikasih apa? Mahkota. Itu baru di dunia. Tapi saya percaya orang-orang seperti itu di sorga ada kemuliaan yang luar biasa. Amin. Hari-hari ini kau lihat kan, berapa hari yang lalu di Makassar, ya saudara, gereja katedral di apa saudaraku? Dibom. Saya katakan tadi tidak usah takut. Loh, justru model-model sekarang orang yang melekat sama Tuhan itu justru ada pemeliharaan Tuhan loh. Saudara lihat kesaksiannya. Ada seorang bapak yang lagi ngalang-ngalangin itu supaya orang yang mau ngebom itu kan jangan masuk ke gereja atau saudaraku. Dan apa yang terjadi? Orang yang ngebom aja anggota tubuhnya itu pencelatan ke sana-sana tuh saudara. Ada kakinya atau ada tangannya. Ini si bapak yang paling deket loh sama dia. Tidak apa-apa tuh, hanya luka-luka sekecil dipopoi apa? Kopi, ya kan? Dia bilang tidak apa-apa, tidak apa-apa. Itu pembelaan Tuhan loh. Hari ini kalau dalam hidup saudara tidak hanya numpuk duit buat dirimu, tapi engkau juga berikan buat Tuhan dan sesama, tidak ada ruginya. Amin saudaraku, tidak ada ruginya. Kenapa? Karena gambaran orang Kristen salah satunya itu seperti petani. Petani kalau tidak nabur, nuai tidak saudaraku? Halo, ketika dia nuai, hasil tuainya dimakan sendiri. Tidak pernah ditanam lagi, tidak pernah ditabur lagi. Bisa dia nuai lagi? Tidak bisa. Kita juga seperti itu saudaraku. Ayo belajar berkorban, memberikan hidup. Kalau mungkin duit tidak ada, tidak apa-apa, doa ya? Sebut nama yang engkau tahu. Itu pun hidupmu sudah jadi berkat buat banyak orang. Yang ketiga, Barabas. Ayo kita buka Yohanes 18 39 aja sampai 40. Pak Handoko bacakan. Yohanes 18 38 dan 40, Pak. Tetapi pada kamu ada kebiasaan bahwa pada Paskah aku membebaskan seorang bagimu. Maukah kamu supaya aku membebaskan raja orang Yahudi bagimu? Ayat 40, Pak. Mereka berteriak pula, jangan dia melainkan Barabas. Barabas adalah seorang penyamun. Ya, terima kasih. Sebetulnya nama Barabas itu nama yang bagus. Baraba artinya anak bapak. Mungkin saudaraku, Barabas ini
adalah dari keluarga terhormat. Tapi akhirnya dalam perjalanan hidupnya, tadi Alkitab mencatat, Barabas adalah seorang apa saudaraku? Penyamun, perampok, pembunuh, pemberontak, penjahat kali berkakap, sampai dia akhirnya ditangkap dan menjadi tahanan. Wilayah operasinya Barabas adalah sekitar Yerusalem sampai ke kota Yeriko. Nah, ada beberapa orang yang namanya bagus di orang-orang Kristen, tapi akhirnya ditangkap, dimasukkan dalam penjara karena kasus-kasus memalukan. Ada enggak saudaraku? Jangan bilang kita loh yang dari Bait Kudus, kalau ada mesti bertobat. Amin saudaraku. Jangan engkau pakai nama Alkitab buat nipu orang. Jangan engkau pakai nama Alkitab buat menghamili dan merampas kegadisan wanita. Jangan engkau pakai nama Alkitab, namamu bagus ada di Alkitab tapi hidupmu rusak. Engkau sedang menyalibkan Yesus kali kedua. Sehingga kemuliaan Tuhan itu tidak ada dalam hidupmu. Nama lengkap Barabas ini saya mencatat, Yesus Barabas. Yesus Barabas ini seorang yang haus darah. Yesus Barabas ini adalah seorang yang tamak akan uang, serakah sama uang, cinta uang, dan haus kekuasaan. Dan waktu itu Yesus Barabas diperhadapkan langsung dengan Yesus Kristus yang penuh pengampunan, penuh kasih, penuh kelembutan. Tapi manusia berkata apa? Salibkan Yesus, lepaskan Barabas. Manusia lebih memilih Yesus Barabas yang tamak akan uang, cinta akan uang, haus darah, haus kekuasaan, dan memilih mengabaikan Yesus yang penuh kasih, pengampunan, dan kelembutan. Itu sebabnya banyak orang Kristen mengalami hidupnya kacau, bahkan mengalami kebinasaan. Karena apa? Tidak taat sama Yesus, lebih milih dunia, Barabas. Saya kasih contoh sederhana. Dalam hidup berkeluarga pasti ada yang namanya ketidakcocokan. Karena keluarga itu bukan dari kecocokan. Kalau dicocok-cocokkan tidak akan pernah cocok. Karena beda, laki-laki dengan wanita pasti beda. Tidak ada yang cocok, kalau cari yang cocok tidak pernah akan bisa ketemu. Tapi dicocok-cocokkan di dalam firman Tuhan. Semua taat sama firman, istri taat firman, suami taat firman. Tapi ketika istri tidak mau taat firman, suami tidak mau taat firman, bubar saudaraku. Kacau. Ujung-ujungnya ditelusuri. Karena tadi hidup hanya agama liturgi. Tapi hariannya dengan Tuhan kosong. Hari ini saya mau katakan sama saudara, ke depan ini mungkin nanti gereja tidak akan online untuk yang ibadah umum. Karena kan sudah boleh, diperbolehkan meskipun dengan kapasitas 50% dari ruangan dan tetap jaga protokol kesehatan. Untuk anak-anak kecil sekolah minggu memang kita masih pakai online. Minggu besok anak-anak kecil, saudaraku sekalian yang tidak hadir karena memang kan masih harusnya di rumah ya. Nah, saudaraku akan diambilkan oleh orang tuanya untuk souvenir bingkisannya. Kami tetap perhatikan untuk anak-anak sekolah minggu. Nah, saudaraku, kenapa saudaraku? Karena ketika awal-awal pandemi ini kami amati, kami evaluasi, kami bikin research. Wah, yang nonton sampai kemudian kirimin foto kan, oh ada di satu tempat, kasih TV gede, mereka lagi ibadah. Perjamuan kudus juga, kalau ada perjamuan kudus. Tapi semakin kesini, kita lihat itu kan bisa dilihat di laptop ya. Oh, yang lihat ini hanya 5 menit, 2 menit, 10 menit, paling banyak 12 menit.
Ibadah apa model seperti itu, saudaraku? Apa mungkin cuma hanya lihat siapa, oh aku tugas waktu itu, tak lihat, aku masuk YouTube. Tidak mungkin juga dengar firman utuh. Jadi gereja sedang mengajar kepada kita. Untuk kita kalau sudah diperbolehkan ibadah, tetap ibadah onsite. Karena seperti ini kan, mana ada itu yang dengar firman sambil makan kacang. Coba lihat kiri kanan, ada? Kalau di rumah bisa enggak? Oh, belum mandi, masih bau ya kan? Itu peta masih di sana sini, sudah wah, pakai kaos singlet, sambil tiduran, sambil medangan. Waduh, saudaraku. Oh, itu kalau zaman gereja, kalau zaman perjanjian lama itu udah mati, saudaraku, hukumnya. Kenapa enggak sembarangan lo datang ke rumah Tuhan? Mereka enggak boleh masuk loh ke rumah Tuhan. Yang boleh masuk hanya imam. Imam itu yang menjadi wakilnya manusia dengan Tuhan. Imam besar pun hanya boleh masuk, saudaraku, setahun sekali di ruang Maha Kudus. Imam aja enggak boleh masuk di ruang Maha Kudus. Hanya imam besar itu pada hari raya Yom Kippur, hari raya pendamaian. Tapi sekarang kita ini luar biasa loh, karena penebusan Yesus itu tirai di bait suci sudah terbelah jadi dua. Tadi pagi kita sudah belajar. Dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas loh. Itu tebelnya tirai bait suci itu, tebelnya itu setelapak tangan. Coba telapak tangan saudara, tebel enggak saudaraku? Berapa senti ini ya? Itu tebelnya. Nah, kemudian saudaraku, dia punya panjang dan lebar. Lebarnya itu 9 meter. Kalau gedung ini kan sekitar 6 meter. Jadi masih naik lagi 3 meter. Dia punya tinggi, saudaraku, itu 18 meter. Dan dicatat, saudaraku, enggak bisa 10-100 orang ngangkat itu tirai bait Allah. Enggak bisa. Itu dari benang sulaman yang luar biasa, ada emasnya dan sebagainya. Dicatat 300 imam, enggak boleh kalau enggak imam, yang ngangkat itu tabir bait suci. Dan ketika Yesus mati di atas kayu salib jam 3 sore, itu imam lagi sembahyang korban petang. Kaget saudaraku, karena tirai bait suci terbelah dari atas sampai ke bawah. Artinya apa? Saudara enggak perlu lagi diwakili sama imam yang bawa korban persembahanmu. Engkau bisa langsung nyembah Tuhan. Amin saudaraku. Engkau bisa langsung masuk hadirat Tuhan. Dengan apa? Ibrani 10 ayat 19-20 mencatat. Dengan darah Yesus yang membuat engkau bisa ada di tempat kudusnya Tuhan. Menyembah. Saat engkau naik motor, saat engkau naik mobil, saat engkau maaf kata di toilet, saat engkau tidak bisa jalan, tidak bisa kemana-mana, hanya berbaring di tempat tidurmu, engkau punya hati bisa nyembah Tuhan dan ada di hadirat Tuhan. Amin saudaraku. Amin. Dahsyat loh Yesus. Karena itu saudaraku, buang manusia lama kita. Manusia yang suka iri, suka dengki, simpan kepahitan, kekecewaan, buang seperti ahli Taurat. Buang itu yang namanya sifat seperti Pontius Pilatus. Suka yang namanya saudaraku kompromi dengan dunia dan dosa. Suka yang namanya hal-hal yang menyenangkan banyak orang, tapi tidak menyenangkan hati Tuhan. Buang itu namanya sifat Barabas yang penuh dengan pemberontakan, hawa nafsu akan uang dan akan kekuasaan. Dan sekarang saudaraku, kalau saya di posisi Barabas yang saat itu berhadapan dengan Yesus, saya harusnya yang mati. Tapi Yesus yang mati gantikan saya. Kira-kira apa yang saya lakukan? Apa yang saudara lakukan? Halo? Harusnya
harusnya mati loh. Harusnya apa saudaraku yang kamu lakukan? Engkau berkata sama Yesus, Tuhan, aku berikan hidupku sepenuhnya buat Engkau. Amin. Aku mau menyenangkan Engkau Tuhan. Aku enggak mau melukai hatimu dan menyalibkan Engkau kali yang kedua. Satu hari, seorang pangeran Jerman bernama Nikolaus Zinzendorf, dia pernah melihat pameran lukisan di Düsseldorf, Jerman. Pangeran Zinzendorf ini dia terpesona dengan satu lukisan Yesus yang sedang mati di atas kayu salib. Dan di bawah lukisan itu ditulis, inilah yang aku sudah perbuat bagimu. Apa yang kamu lakukan bagiku? Kata-kata itu menyentuh hati Nikolaus Zinzendorf. Dan dia berkata, Tuhan, aku belum lakukan apa-apa bagi Engkau. Sementara usiaku harus terus berjalan. Tapi hari ini aku berikan hidupku aku mau melayani Engkau. Dan akhirnya saya mencatat, Nikolaus Zinzendorf menjadi seorang misionaris. Bahkan dia mendorong orang lain masuk dalam pekabaran Injil dan membentuk tim penginjilan Moravia, yang pada zaman hidup Zinzendorf dia memberitakan Injil dan memenangkan ratusan ribu orang bagi Tuhan. Berapa yang kau sudah menangkan bagi Yesus? Tuhan sedang tantang saya dan saudara. Senangkan hati Tuhan lebih lagi, maka Tuhan akan urusi pekerjaan saudara. Senangkan hati Tuhan lebih lagi, maka Tuhan akan urusi keluarga rumah tanggamu, kesehatanmu. Amin saudaraku. Belajar untuk jangan melukai hati Tuhan. Belajar terus peka dan dengar-dengaran akan Tuhan. Belajar untuk kita memenangkan banyak jiwa, menginjil, memberitakan Injil. Dan itu yang sedang juga kami lakukan hari-hari ini. Tidak peduli dimanapun tempat. Kemarin saya goncengan sama Pak Willy, pakai sepeda motornya Pak Gani, ya. Karena habis doa malam waktu itu sudah habis apa ya? Kita mau antar sesuatu ke Kartosuro. Ada yang ketinggalan atau apa ya? Kemudian kita naik motor. Motornya itu bocor. Ya, di Pabelan bocor, kemudian sampingnya itu Alfa Transmart kan ada tukang tambal ban. Sambil nunggu orang di depan kita juga sambil dikerjain nginjil. Tanya-tanya namanya dan siapa. Loh, ternyata kenal sama bapak mertuanya Eko, Pak Eko. Bapaknya Mbak Susan, ya, Pak Sukarbeno, dulu temen SD katanya. Ngobrol. Karena setahun yang lalu Pak Willy juga hal yang sama, nitipin motor di sana ketika mulai puyeng-puyeng gitu kan, masih fly gitu ya. Nah, masuk itu Injil. Masalah dia mau terima atau enggak terima Yesus, urusan orang itu sama Tuhan. Tapi urusan kita sudah beritakan Injil. Amin saudaraku. Di mana tempat engkau ada, memberkati orang apapun, tujuannya menangkan jiwa bagi Tuhan. Amin. Tidak ada lagi sekarang pahit-pahitan ya. Amin. Kalau pahitnya jamu oke lah ya. Tapi yang namanya pahit hati udah tinggalin aja saudara. Itu tidak ada untungnya. Saudara tahu lebah enggak? Tahu lebah? Pernah dientop lebah? Pernah disengat lebah? Pernah. Akhirnya apa mati sengat lebah? Bengkak. Tapi tahukah saudara, lebah begitu nyengat, mati itu lebahnya. Benar apa benar? Nah, jadi kalau saudara suka nyengat orang, dengar saudara, dengan marah, dengan benci, iri dan sebagainya, itu tidak ada faedahnya. Justru akan merugikan kita sendiri, membunuh rohanimu, karena juga buat kerohanianmu kering dan akhirnya mati, saudaraku. Hari ini saudaraku, kesimpulannya yuk kita baca sama-sama. Silahkan pemain musik ya, maju ya.
2, 3. Jangan hidup penuh dengan kepahitan seperti orang Yahudi. Yang kedua, jangan hidup mempertahankan status, karir, dan mengorbankan Kristus seperti Pilatus. Tapi hiduplah seperti Barabas yang telah digantikan posisinya oleh Yesus. Yesus menanggung hukuman dosanya. Mari kita bertobat, hidup benar, melayani Tuhan sampai selama-lamanya. Amin. Soli Deo Gloria. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sementara saudara duduk, saya akan menyanyikan satu lagu dengan singer dan worship leader. Dan saudara tutup matamu, saudaraku, engkau urusan dengan Tuhan. Perbaharui hatimu, janjimu sama Tuhan di Jumat Agung ini. Sementara engkau mendengar lagu ini, engkau katakan, Tuhan, aku mau lebih lagi hidup bagi Engkau. Kalau dulu aku sempat jatuh, tapi aku tahu kalau hari ini aku ada, itu anugerah-Mu. Dan Tuhan tidak mau kehilangan Engkau. Tuhan cinta mengasihi Engkau. Dia mau ada bersama-sama dengan kita. Ku mau hidup seturut kehendak-Mu Tuhan. Ku mau memberi semua yang dapat ku berikan. Ku mengasihi-Mu lebih dari semua, melayani-Mu di bumi, di surga. Katakan, ku mau hidup seturut kehendak-Mu Tuhan. Ku mau semua yang dapat ku berikan. Ku mengasihi-Mu lebih dari semua, melayani-Mu di bumi, di surga. Kau ajarku hidup yang sungguh berarti, seperti hidup yang Engkau jalani. Anggur yang tercurah, roti yang terpecah, hidup bermakna bagi sesama. Yuk nyanyikan lagu ini. Ku mau hidup, kita berdiri bersama saudaraku. Ku mau memberi semua yang aku bisa berikan kepadamu Tuhan. Ku berikan, ku mengasihi-Mu lebih dari semua, melayani-Mu di bumi, di surga. Kau ajarku, Kau ajarku hidup yang sungguh berarti, seperti hidup yang Engkau jalani. Anggur yang tercurah, roti yang terpecah, hidup bermakna bagi sesama. Saudaraku, kita tidak ngerti kapan tugas kita selesai di atas muka bumi ini. Tapi manusia tidak pernah bisa mengelak dengan namanya hukum kebinasaan. Karena manusia terbuat dari debu tanah. Setiap hari kita juga urusannya dengan debu tanah. Yang engkau makan muncul dari tanah, dari bumi ini. Engkau tidak bisa ngelak dengan yang namanya gaya gravitasi bumi. Dan satu saat kita mesti mati. Tapi kalau engkau mau hidup seperti Barabas yang sudah digantikan posisinya dengan Yesus,
dan berkata, Tuhan, aku mau berikan seluruh hidupku bagimu. Maka saya percaya Dia bekerja kini dan di sini dan juga pada kekekalan dalam hidupmu. Amin, saudaraku. Siapa yang mau hidupnya diberikan sama Tuhan, angkat tangan kananmu ke atas, taruh tangan kirimu di dada. Saya mau berdoa buat saudara. Tuhan Yesus, jamah setiap tangan umatmu, anak-anakmu yang Engkau kasihi, baik di tempat ini maupun di rumah mereka masing-masing, dimanapun mereka berada. Pengampunan Tuhan turun atas kami, memerdekakan kami, menyucikan kami, membenarkan kami kembali karena korban penebusan darah-Mu Yesus. Dan hari ini kami mau berikan hidup kami bagi-Mu Tuhan. Kami mau lebih mengasihi Engkau. Kami mau belajar untuk memberitakan Injil. Kami mau belajar untuk memenangkan banyak jiwa. Karena ketika kami tinggalkan dunia ini, mahkota kehidupan, mahkota kemuliaan sudah tersedia bagi kami yang mengasihi-Mu. Haleluya. Kau ajarku hidup yang sungguh berarti seperti hidup yang Engkau jalani. Anggur yang tercurah, roti yang terpecah, hidup bermakna bagi sesama. Kau ajarku hidup yang sungguh berarti seperti hidup yang Engkau jalani. Anggur yang tercurah, roti yang terpecah, kau bermakna bagi sesama. Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya berkat, anugerah, damai sejahtera Tuhan turun bagimu. Kekuatan, keperkasaan Tuhan ada pada Engkau. Engkau menjadi saksinya Tuhan, betapa Tuhan baik, betapa Yesus baik. Dan kiranya damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiranmu. Diberkati engkau saat hidupmu, diberkati engkau dalam keadaan apapun juga diberkati. Dan damai sukacita daripada Tuhan melimpah. Terimalah berkat dalam nama anugerah Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam Tuhan Yesus Kristus. Berkati kita, amin.